Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, sama-sama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga di bulan yang penuh barokah ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan penuh keberkahan. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa sholat sehingga kakinya pecah-pecah. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu beliau mengatakan, tidakkah engkau menyukai hamba yang bersyukur? Masya Allah. Hadis ini memberikan makna yang luar biasa tentang rasa bersyukur, bahwa syukur atas segala nikmat akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ampunan Allah dianugerahkan kepada hamba, maka Allah akan menambah kenikmatan. La in sakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak selalu kenikmatan itu berupa materi dunia. Beribadah yang luar biasa, memperbanyak dan menguatkan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan yang penuh barokah ini kita dijadikan hamba yang senantiasa bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tentang fidyah dalam ad-dinul Islam. Fidyah adalah hukumnya wajib, sebagaimana yang termaktub dalam sebuah ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak mengerjakannya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin. Secara bahasa, fidyah adalah bentuk masdar dari kata fada, yang artinya mengganti atau menebus. Adapun secara terminologis atau istilah, fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkannya. Dari sini para ulama secara jumhur mengambil kesimpulan bahwa fidyah adalah wajib hukumnya. Kemudian sebab yang mengharuskan seseorang membayar fidyah dalam puasa ada 4.
Yang pertama, orang yang tua atau jompo, baik laki-laki dan wanita, yang merasa berat ketika melakukan puasa Ramadan. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, seperti penyakit menahun atau penyakit yang ganas, seperti kanker misalnya, maka dia wajib membayar fidyah. Yang ketiga, wanita hamil dan wanita yang menyusui, yang dikhawatirkan janin yang dikandung atau anak yang disusuinya, sehingga mereka tidak melakukan puasa Ramadan dan wajib membayar fidyah. Yang keempat, orang yang mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasa, akan tetapi dia tidak mengerjakannya tanpa uzur hingga Ramadan berikutnya. Nomor 3 dan 4 terdapat perbedaan pendapat, tapi secara jumhur ulama wajib membayar fidyah. Berikutnya adalah jenis dan kadar dari fidyah. Dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tidak disebutkan secara detail. Maka dari itu, sesuatu yang tidak ditentukan oleh nas, maka kita kembalikan kepada urf atau kebiasaan yang lazim. Menurut jumhur ulama, ukuran dari fidyah adalah 1 mud. Mudahnya untuk bahasa kita secara umum adalah ukuran 1 porsi makan. Berdasarkan strata masyarakat sosial masyarakat yang ada di situ. Misal di perkotaan 20.000 cukup, maka ukurannya adalah Rp20.000. Berbeda dengan di pedesaan, secara umum mungkin Rp10.000 sudah mencukupi. Tapi alhamdulillah pada masa sekarang lembaga-lembaga zakat yang ada di sekitar kita sudah memiliki standar tentang ukuran fidyah. Mereka sudah membuat standar masing-masing dan kita bisa mengikuti dari standar lembaga-lembaga zakat yang ada di sekitar kita. Tapi secara fikih ukurannya adalah 1 mud, atau gampangnya 1 porsi makan. Berikutnya adalah waktu membayar fidyah. Adapun waktu membayar fidyah terdapat 2 pilihan. Yang pertama adalah membayar fidyah untuk orang miskin pada saat itu juga. Yang kedua, mengakhirkan hingga akhir Ramadan, sebagaimana dikerjakan sahabat Anas ketika beliau tua. Ada catatan yang perlu kita pahami bersama, dan tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadan tiba, karena hal itu mendahulukan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga hal yang baik ini bisa menjadikan ibadah kita lebih baik dan mendatangkan keberkahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.